Mari kita mengikuti apa yang diajarkan dan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tentunya Nabi dan para sahabatnya lebih paham kapan dibaca Al-Fatihah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Belakangan-belakangan ini ya viral masalah membaca surat Al-Fatihah di awal kegiatan atau di awal acara. Ini berawal dari tanggapan Syekh Asim Al-Hakim di acara beliau, yang mana di sana dibacakan di awal acara beliau di Tabligh Akbar, dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau menanggapi bahwasanya membaca surat Al-Fatihah termasuk perkara yang bid'ah, yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu maraklah video-video yang membahas atau yang menanggapi statement Syekh Asim atau pendapat Syekh Asim ini. Maka di sini kami ingin menanggapi juga ya, menanggapi tanggapan para ustadz-ustadz di antara para asatidzah, menanggapi bahwasanya membaca surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Oleh karena itu diucapkan Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah di setiap kegiatan, di setiap acara. Maka kami tanggapi permasalahannya bukan pada surat Al-Fatihahnya ya, pada keutamaan Al-Fatihahnya. Tentunya surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat besar. Begitu juga surat-surat yang lainnya. Akan tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah pengkhususan membaca surat Al-Fatihah pada waktu tertentu, yaitu pada awal acara, awal kegiatan. Ini yang dicela ya. Sedangkan membaca surat Al-Fatihah bebas kapan saja. Tidak boleh kita mengkhususkan suatu ibadah ya yang sifatnya bebas mutlak pada sesuatu momen atau kegiatan tertentu, maka menjadi muqayyad. Berarti kita mentakyid satu yang mutlak ini tidak boleh ya, mengikat satu ibadah pada satu keadaan yang mana ibadah itu sifatnya bebas kapan saja dilakukan, ini termasuk bid'ah. Karena ketika kita mengikat satu ibadah pada waktu tertentu, pada momen tertentu, butuh dalil ya, butuh keterangan dari Nabi SAW bahwasanya beliau dan para sahabat pernah melakukannya. Sedangkan dari praktek amalan para sahabat terhadap Al-Fatihah tidak ada contoh ya. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabatnya memulai acara atau memulai muhadarah atau memulai satu kegiatan, kemudian beliau dan para sahabatnya membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi yang ada hadis atau penjelasan tentang Al-Fatihah, beliau baca ketika mengobati seseorang, dalam pengobatan, dalam meruqyah. Ini yang ada tuntunannya. Oleh karena itu, mari kita mengikuti apa yang diajarkan dan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Tentunya Nabi dan para sahabatnya lebih paham kapan dibaca Al-Fatihah tersebut.
Kalau seandainya Al-Fatihah tersebut cocok dan pas dibaca ketika awal kegiatan, awal acara, ya, maka Nabi tentunya dan para sahabat telah melakukannya. Karena Nabi lebih paham tentang kapan amalan itu dilakukan. Maka amalan itu jika Nabi tidak melakukannya, maka ini termasuk bid'ah. Dan apakah Nabi tidak mampu melakukannya? Mampu saja. Surat Al-Fatihah mampu Nabi lakukan di setiap acara-acara beliau, di setiap muhadarah beliau. Akan tetapi Nabi SAW tidak membacanya. Dan bukan berarti Nabi lupa atau tidak tahu. Ya. Nabi lebih paham terhadap syariat Islam. Sehingga apa yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW itulah yang harus kita ikuti. Kemudian berikutnya, di antara alasan atau tanggapan dari para asatidzah, mereka menukil beberapa akwal atau perkataan-perkataan ulama terdahulu berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Tentunya di sana mereka menukil pernyataan yang menjelaskan keutamaan Al-Fatihah dan juga prakteknya dalam Al-Fatihah. Seperti mereka nukil dari perkataan atau yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka kami tanggapi dalam keedah kita dalam beribadah adalah mengikuti dalil yang sahih. Adapun jika terdapat di sana praktik dari para ulama yang menyelisihi dalil, ya, maka kita tidak menerimanya. Hendaklah kita mengikuti praktik para ulama yang berdasarkan dalil, yang memiliki dasar dan keterangan. Oleh karena itu, tidak semua perkataan ulama itu kita terima. Jika semua perkataan ulama diterima, maka maka itu samanya kita tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pegangan. Ada perkataan ulama atau praktek para ulama yang diterima dan ada yang tidak. Perkataan dan praktek yang pasti diterima adalah apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad. Setiap seseorang itu ada yang diambil ucapannya dan ada yang ditolak. Illa sahibu hadal qabr. Kecuali ucapan pemilik kubur ini, itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, walaupun ya para ulama banyak berpendapat, ya, tentunya pertama yang kita lihat adalah alasannya. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Jangan diambil mentah-mentah ucapan para ulama tersebut. Kita harus melihat alasannya, ilahnya apa, ya. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Kemudian setelah itu, jika sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan kaidah, maka diambil. Kemudian berikutnya di antara alasan para asatidzah dalam membenarkan membaca surat Al-Fatihah di setiap kegiatan dan acara mereka, mereka datangkan dalil, ya, hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah. Mereka menyebutkan dalil itu hadis yang
keluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, qal bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm falam lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malak faqala. Dari Ibn Abbas beliau berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali, kecuali pada hari ini. Kemudian, lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata, faqala, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm fasallama wa qala abshir bi nurain utituhuma wa lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali, kecuali pada hari ini. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu, dan belum pernah diberikan kepada seseorang nabi pun sebelummu, yaitu pembuka Alkitab, yaitu Al-Fatihah, dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Artinya pasti akan diberikan cahaya tersebut. Bukan maksudnya pasti diberikan atau diijabahi segala doa atau kebutuhan yang diminta. Dan dari tanggapan para ustadz, ada juga dari para habaib, ya. Dia juga menanggapi dengan tanggapan umum, ya. Dia hanya menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah secara umum, ya. Kemudian tidak mendatangkan dalil, ya, berkaitan dengan prakteknya Nabi SAW dan para sahabatnya tentang surat Al-Fatihah ini. Bahkan sangat disayangkan mereka menanggapinya dengan diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang merendahkan. Dan ini tentunya jauh dari sifat dan akhlak Nabi SAW. Jikalau mereka keturunan Nabi SAW, maka hendaklah mengikuti nenek moyangnya dalam sifat, dalam berbicara, ya, dalam amalan dan seterusnya. Kemudian kami tanggapi juga, ya, bahwasanya tidak ada dari para ustadz-ustadz yang mendatangkan dalil, ya, khusus tentang disyariatkannya membaca surat Al-Fatihah di setiap awal kegiatan atau di setiap muhadarah. Tidak ada. Mereka hanya menyampaikan dalil umum yang berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah, ya. Bahwasanya Al-Fatihah adalah umul kitab, ya, induk dari Al-Quran, ya, karena kandungan Al-Quran, ya, intisarinya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Nabi SAW tidak membaca Al-Fatihah di setiap awal kegiatannya karena tidak pas, ya. Bisa kita umpamakan
seperti sebuah rumah. Agama ini atau syariat ini seperti sebuah rumah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendelanya, ya. Kemudian di dalamnya juga ada kamar dan juga di belakang ada WC. Ini kita umpamakan seperti sebuah rumah, ya, yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah jadi, sudah fix, sudah sempurna. Kemudian kita mengatakan eh, sebaiknya pintunya ini kita letakkan di samping, bukan di depan, dan jendelanya di depan saja. Apakah ide ini atau pendapat ini diterima? Apakah Nabi akan menerimanya? Sedangkan Nabi telah menyempurnakan rumah tersebut, kemudian kita mengatakan lebih baik pintunya di samping dan jendelanya di depan, atau WC-nya itu di ruang depan saja, tidak di belakang, ya. Tentunya tidak. Agama telah sempurna dan tidak ada renovasi lagi dalam hal agama. Tidak ada perubahan lagi. Kita berkewajiban hanya beribadah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian para habaib menanggapi, ini kan tidak ada larangan membaca surah Al-Fatihah. Maka kita tanggapi ada nasnya, yaitu nas yang menunjukkan larangan berbuat bid'ah dan membaca Al-Fatihah di awal kegiatan atau awal muhadarah dengan rutin kita rutinkan, ya, maka ini termasuk perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita bertanya kepada mereka, mana yang lebih paham, kita atau Nabi SAW dalam mempraktekkan Al-Fatihah? Jika Nabi lebih paham, maka Nabi tidak membaca surah Al-Fatihah di awal kegiatan, di setiap awal kegiatan atau di setiap acara beliau, tidak. Tidak ada keterangan atau penjelasan dari para ulama. Dan kalau kita mengatakan kita lebih paham, maka kita telah kafir, ya, karena tidak ada yang lebih paham tentang syariat kecuali Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita beramal, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil-dalil yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mungkin ini saja tanggapan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.